Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Kita sesuai jadwal malam ini kita ada sesi live bersama Sadil Ramdhani. Sementara masih menunggu kita. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Saya kabar punya Sadil? Bang dan penutan. Alhamdulillah baik Bang. Siap ya teman-teman. Kita akan ngobrol di live ini bersama Sadil Ramdhani dari Malaysia. Kemudian sesi live ini akan kita langsungkan kurang lebih selama 30 menit. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Sadil, nanti bisa di kolom komen, mudah-mudahan sempat untuk kita bacakan dan dijawab langsung oleh Sadil. Oke? Yap, pertama-tama gimana kabar Sadil? Aman? Alhamdulillah baik. Abang sendiri bagaimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini berarti sekarang lagi di Sabah atau lagi away? Lagi di Sabah karena lagi libur liga karena apa ini? Timnas lagi latihan di sini. Oh, timnasnya Malaysia lagi tes ya? Iya lagi tes dia. Jadi Oke, kita persiapan. libur untuk libur 7 hari ini. 7 hari. Oh, libur seminggu. Oke. Iya. Ini di mana? Tadi di apartemen Eh, atau di mana? di apartemen di apartemen. Oke, ya. Jadi untuk info juga buat teman-teman, ini adalah musim musim pertama apa musim keberapa nih main di luar Sadil? Alhamdulillah musim kedua di sini Yang karena kedua ya. uh, Yang pertama dulu di dia 2 tahun di Pahang di ya, yang Pahang. pertama di Pahang, baru sekarang di Sabah. Ya, ini langsung ada yang nanya alasannya gabung sama Sabah di WhatsApp coachnya. Coachnya mana ini? Uh, ya alasan Sadil mungkin karena ya seperti pemain-pemain lainnya seperti Asnawi dan yang berani keluar dari daerah sendiri ingin Ya, Sadil pribadi ingin unjuk gigi dan pengen berprestasi di luar. Kalau bisa ya di luar Asia seperti itu, seperti di Eropa pengennya sih seperti itu. Dan kedatangan Sadil di Sabah sini, Sadil dibantu juga oleh Coach Kurniawan karena di sini Sadil harus benar-benar menjadi pemain profesional yang seperti yang diharapkan oleh masyarakat seperti itu. terus untuk Sadil lebih mudah dong ya pasti, udah adaptasi dengan Liga Malaysia karena sebelumnya sudah sempat bermain di Pahang. Ya. Cuman kemarin pas rekrutmen dari klub lama menuju Sabah, kemudian juga sampai di Malaysia melalui proses karantina, ada kendala nggak atau ada halangan nggak? Kemarin sih sebenarnya kendalanya karena kami pemain import dari Sabah agak telat untuk gabung karena pas kami gabung dengan pemain lain itu udah telat 5 hari dan tim Sabah pun sudah bermain sebanyak 2 kali. Nah, dari situ sih karena keberangkatan dari Indonesia ke Kuala Lumpur, Sadil harus karantina dulu di Kuala Lumpur. Setelah karantina 1 minggu, baru Sadil boleh balik ke Sabah dan mengikuti latihan bersama teman-teman. Di Dan Sabah karantina lagi nggak? kalau di Sabah sudah tidak karantina karena sudah karantina di Kuala Lumpur Pas seperti itu. masuk Kuala Lumpur ya? Pas masuk Kuala Lumpur sampai di Sabah, Sadil training cuman 2 sampai 3 hari terus ada game lagi. Jadi penyesuaiannya sama tim itu agak singkat seperti itu. Iya. Berarti telat 2 match.
gabungnya. Iya, iya gabungnya telat 2 match. Oke, sekarang sudah berapa kali main berarti total? Sabahnya, pertama dulu Sabahnya. 4 kali. Empat Empat kali. kali. Sadil udah 2 kali berarti main. Udah 2 kali main. Udah 2 kali main. Hasil gimana? Hasil alhamdulillah pertandingan kemarin kami baru menang, dan tiga pertandingan kemarin ada 1 kali seri dan 2 kekalahan seperti itu. Oh, berarti dari 4 kali main, 1 kali menang. 1 kali menang, 1 kali draw, dan 2 kali kalah kemarin. Oh, pertandingan terakhir menang. Alhamdulillah menang melawan Trengganu. Pantas udah senyum-senyum lagi pelatihnya ya. Itu semua berkat coach dan tim. Ada di Sabah kan head coach sama pelatih fisik ya dari Indonesia juga kan, coach Kurniawan dan coach Imam ya kan. Ya, jadi otomatis juga lebih terbantu lah untuk proses adaptasi. Makanan gimana? Ya, makanan alhamdulillah Bang, di sini sama saja. Ya, makanan ada sayur juga, ada. Pokoknya makanan Melayunya ya, memang nggak jauh beda, ya kan? ya. Cuman kebetulan di sini banyak warga Indonesia, terutama daerah Buton dan Muna. Dari saya punya daerah sendiri pun banyak yang merantau ke sini. Jadi Sadil merasa senang dan gembira di sini karena banyak warga-warga Buton, warga Muna di sini, warga Sulawesi, Makassar kan? Iya. Iya. Dan udah ini ya. Oh, tapi masih harus hati-hati ya kalau bertemu ya. Iya. Iya sih, karena di sini protokol bisa bebas kan? Iya, nggak bisa bebas juga. Oke. Dan Sadil juga kalau ada libur baru bisa keluar juga seperti itu. Oke. Ini berarti di apartemen sendiri? Lagi di apartemen sendiri. Ya, tadinya pengen keluar makan tapi lagi nunggu. Itu loh. Yang paling menarik itu adalah justru membahas kehidupan pesepak bola saat dia bermain di luar negeri. Ini mungkin yang belum banyak juga ditahu oleh para fans di Indonesia, karena kan jauh berbeda antara kehidupan pesepak bola di sini dengan kalau kita bermain di luar negeri. Kalau di sini ada mes, ya kan, kemudian makan disediakan, mau latihan ada yang bangunin, iya, mau berangkat ada yang ngingetin dan lain-lain. Kalau di sana kan jauh berbeda tentunya. Kayak Sadil sekarang, bener kan? Ini tinggal di apartemen sendiri. Dan makan? Kami makan harus sendiri. Kita harus kita harus menjaga pola makan juga seperti itu. Betul. Terus apa lagi? Latihan. Kira-kira jalan sendiri, pakai mobil sendiri kan? Iya, pakai mobil sendiri. Ya, memang intinya harus mengatur waktu sendiri. Bangun ya, pasang alarm sendiri, siap-siap sendiri gitu kan. Jadi memang itu sebetulnya nilai mahalnya bisa bermain di luar negeri, itu menuntut kita untuk bisa betul-betul profesional. Profesional dalam arti bisa mengatur waktu, bisa mengatur makan, bisa mengatur pola hidup untuk tetap fit di latihan dan di pertandingan. Itu benar nggak? Benar, sangat benar. Karena juga dan satu lagi mungkin Bang, kita juga sebagai orang Indonesia untuk berkarir di Indonesia, apalagi di laga match, pasti kita mendapatkan mungkin lebih ekstra kerja daripada pemain lokal di sini, dan itu mungkin membawa kita sebagai pemain menjadi lebih profesional seperti itu. Statusnya pemain asing pasti dituntut lebih kan? Iya, harus jauh lebih kerja keras ketimbang pemain lokal, karena kami di sini sebagai pemain asing seperti itu. Iya. Wih, malam buat Bang Popon, malam. Oh, tadi ada yang nanya juga itu. Ini kan lagi main Sadil bisa berkarir di luar. Ada pilihan tadi yang ditanyakan. Gaji besar main di Indonesia atau gaji kecil main full di luar negeri? Kalau menurut saya
ini saya yang jawab ini, Bang, atau Iya. Ah, ah. kalau menurut saya gaji gaji kecil tapi dapat dapat perhatian dan jam terbang untuk main di luar. Seperti itu. Salah lah. Karena Gaji besar sama main full di luar. oh, tapi harapan karena kita juga di karena kita juga di Indonesia kan rata-rata tidak sampai penawarnya tidak sampai setinggi seperti apa. Pasti kita lebih 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 rendah seperti itu, Bang. Tapi Tapi harapannya bisa jauh lebih besar, Bang. Bagaimana? pemain asing ya harus besar lah. Kalau nggak besar marahi pelatihnya, nawarin di luar gajinya nggak besar ya marahin pelatihnya itu. Balik Berarti saya harus tuntut pelatih harus besar ada ini. Marino sama Putu guys. Gimana? Marahin pelatihnya kalau ngasih offer kecil lah. Bilang sama dia, mending saya main di Indonesia, coach. Canda. Mana dia? Ini pelatih nggak ada masuk, ini nggak ada nonton dia. Takut dia kena serang kayaknya ini. Kayaknya karena mungkin ya tahu sendiri kan. Karena ini aduh luar biasa di sini. Tapi harapannya saya sendiri, Bang, sebenarnya harapannya pengen main lebih jauh lagi seperti anak-anak lainnya seperti itu. Amin. Jadi batu loncatan lah ini ya, Malaysia jadi batu loncatan lah. Amin, amin. Dan ya di sini umur berapa sih sekarang? 22 tahun sekarang. 22 masih panjang lah. Mudah-mudahan bagus di Malaysia tahun ini, bisa ke Korea atau bisa ke Jepang atau bisa ke Thailand. Semoga. Amin, amin. Amin, amin. Semoga ada yang urus kan, Bang. Iya, iya. Percuma juga jalan sendiri, tidak tahu arah mata angin ini, Bang. Nah, ini nih ada pertanyaan. Kalau pemain lokal Malaysia sendiri, apa tinggal di apartemen juga? Kalau mungkin pemain lokalnya, yang misalkan nih, yang pemain asing Sabah, mereka tinggal di mes atau enggak? Di sini rata-rata apartemen sih. Apartemen. Karena Sadil rasa bukan cuma Sabah tapi tim-tim lainnya, karena di sini saya rasa lebih profesional, anak-anaknya, pemain-pemainnya ditempatkan di setiap pemain satu apartemen seperti itu. Jadi di sini untuk mes kayaknya nggak ada deh, Bang. Ya, karena kan pengetahuan saya tanggung jawab makanan berarti kembali lagi ke pribadi masing-masing kan? Iya, benar. Nah, itu harus menjadi pertimbangan itu, bagaimana profesionalismenya sudah dimulai dari mengatur performa masing-masing pemainnya, masing-masing individu. Kalau di sini kan masih mes, terus makanan masih disediakan gitu. Jadi masih ada yang bantuin ngontrol. Kalau di sana di Malaysia kan betul-betul si pemain harus kontrol hidup, kontrol diri sendiri. Iya, Bang. Jadi saya kemarin ada sempat libur sehari, kami tim Sabah ada libur. Nah, Sadil ada jalan-jalan ke apartemen teman. Ternyata mereka lebih di dalam apartemennya itu lebih kayak pemain di luar negeri gitu, Bang. Jadi makanan mereka udah persiapkan sendiri, makanan apa untuk hari ini seperti itu. Dan di dalam kamarnya itu mereka sudah persiapkan untuk kayak semacam workout, latihan gym sendiri di dalam seperti itu. Jadi lebih mengajarkan kita untuk terus lebih maju seperti itu. Karena mungkin fasilitas dari manajemen juga mensupport ke pemain seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah dari cerita-cerita begini kan bisa menjadi info, kemudian juga bisa menjadi apa ya, bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain bahwa memang memulai profesionalisme itu tidak harus menunggu satu tim, tidak harus menunggu teman-teman yang lain, tapi bisa dimulai dari diri sendiri. Jadi otomatis kan kalau memang diri sendiri sudah bisa teratur gitu, bisa-bisa juga teman yang lain juga bisa teratur, ujung-ujungnya akhirnya ya kualitasnya meningkat dengan sendirinya kalau masing-masing pribadi pemain sudah bisa disiplin dan profesional. Benar sekali.
Tapi sekali-sekali sering makan roti canai ya. Untuk beberapa hari ini belum makan roti canai nih Bang, lagi nyari-nyari juga ini. Cuman rasa ikan tiga rasa Bang di sini. Kalau ikan tiga rasa siap. Ikan tiga rasa, tidak tahu itu rasanya Itu coach rasanya kan kayaknya ada campur coach colo-colo ada tuh. restoran, iya kan? Ya, nanti saya tuntut lagi coach ini. Saya tuntut nanti coach di mana makanan yang paling enak ini kan. Karena Iya, yang lebih tahu coach kan ada coach di restoran kan sini. di sana kan? Eh, enak lagi Benar-benar. kalau makan di restorannya coach, nggak usah bayar lah. Kalau bisa itu Bang saya bawa ke apartemen sini. Bilang Pegawai saja tuh. bilang sama coach Kurniawan lah, coach makan free ya. Asal ini main bagus makan free, main bagus makan free. Wih, siap. Karena Aduh, kalau main nggak bagus, nanti yang stres dia juga itu. benar Bang. Aduh. Ada ini kan Tapi alhamdulillah Indonesia kan dekat. Dulu waktu di Pahang atau nanti rencana di Sabah, ada bawa ini nggak? Ada bawa teman nggak atau keluarga gitu? Tapi memang lagi susah sih. Cuman ya, kalau bisa atau kalau boleh bisa nggak bawa keluarga, orang tua gitu ke sana gitu? Karena kan di apartemen sendiri ya, juga kan? ya karena sebenarnya boleh, tapi sekarang kan lagi corona seperti ini pasti belum diizinkan seperti itu, Bang. Dan Hmm. saya punya keluarga juga belum siap untuk berangkat di sini. Jadi Sadil biar bagaimanapun juga Sadil harus lebih lebih ini seperti itu. Oke, siap. Tapi kalau Sabah berarti kalau main away tetap naik pesawat ya? Iya di sini naik pesawat terus mau ke Kuala Lumpur. Jadi Iya, kalau kalau ya, pokoknya ya betul flight betul betul. di Indonesia juga. Iya, Iya, beda dengan yang di orang sana ngomongnya apa? Semenanjung. Yang di daerah Semenanjung. Kuala Lumpur. Nah, Semenanjung kan ngomongnya Semenanjung kan. Jadi kalau yang di Semenanjung lebih banyak naik bis kan. Naik bis. Banyak. Johor ke Karena di ITT ke Kuala Lumpur. tahun-tahun Ya. tahun-tahun sebelumnya Sadil waktu di Pahang juga kalau mau away kita harus naik bis. Jarang nanti kalau semisal berangkat ke Sabah baru kita flight seperti itu. Betul, karena kan uh, secara geografis kan emang terpisah. Kalau Sabah sama Sarawak kan gabung sama Kalimantan. Kalau yang lain kan Ya, otomatis dekat di daerah Semenanjung sana, Kuala Lumpur, Johor, Perak, Melaka, Pahang gitu-gitu kan. Berarti Indonesia di Malaysia cuma sendiri ya? ada teman-teman juga, ada yang senior kita juga, Ryuji Utomo, ada rekan saya Oh juga, iya, Ryuji, betul-betul. Oh iya, belum berarti habis ini bisa live sama Ryuji lah kapan-kapan nanti. Ryuji oh, berarti di Penang, betul. Ryuji di Penang. Udah ketemu belum? belum ketemu ini, Mo. Pertandingan Belum keberapa? ketemu. Nanti setelah lawan Johor mungkin setelah lawan Johor baru ketemu atau sebelum, karena kita satu minggu selesai libur ini kami lawan Kuala Lumpur, Johor, habis itu mungkin Penang. Sayang siapa si Abi dipinjamkan ya. Iya, wah dia luar biasa, luar biasa dia, Bang. Dia bisa main di Australia, wah Asnawi pun juga Iya. seperti itu. Coba kalau kalau dia emang bisa main di Johor, banyak nih pemain kita ketemu di sana. Sadil, Ryuji, Abi, terus ada lagi? Apa Nat, lagi ya?
Nathanael. Iya, iya, Ah Nathanael. iya, si itu Natal si Ringo. Itu main di mana ya? Di Tulu. Kelantan, Kak. Kelantan, betul ya. Kelantan. Ya, edisi Malaysia berarti ada 2 lagi lah nanti setelah Sadil ada dari Wiji juga Pasti. ada Natal. Semoga pemain Indonesia di usia muda mereka berangkat ke Malaysia secepatnya lah, kalau bisa seperti itu. Karena ya kita di sini juga bisa menguji mental juga, menguji kedisiplinan kita seperti apa. Dan banyak faktor lah, banyak hal-hal positif yang membuat kita lebih maju seperti itu. Yang Sadil rasa seperti itu sih. Kalau untuk kuota berapa Malaysia? Untuk pemain asing sekarang 5 orang sih, 5 orang. Oh 5. 5 orang. 5 ya, itu 1 ya, ASEAN 5 orang. atau apa? 2 ASEAN. Oh 2. 2. Tapi di Ya, Sabah 2. pakai berapa pemain asing? Pakai semuanya sih. Pakai semuanya. Berarti 1 lagi dari mana? Yang ASEAN? Dari Korea juga ya. Oh iya yang dari Korea tahu. Iya. Iya karena dulu kemarin waktu mau rekrutmen ngobrol juga sama coach Kuru. Ini gimana? Bagus nggak? Nanya-nanya juga nih. Lihat-lihat cari-cari pemain asing. Ya, alhamdulillah. Biasanya juga ada yang dari Thailand juga, ada yang dari Myanmar seperti itu. Udah banyak yang dari luar sih. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Filipina. Ajak terus pemain lain ya pasti kalau si pemainnya bagus pasti direkrut lah, bukan cuma diajak aja tapi juga menarik minat dari klub-klub Malaysia biar kualitas timnas kita meningkat pasti. Kalau banyak lah ada yang ngomong Bang Popon jadi agen, udahlah janganlah ntar ini ribet kalau jadi agen. Sudah pas pertanyaannya sudah pas. Udah banyak karena mungkin kita udah banyak super agen jadi nggak usah dulu lah. Iya. Oke, terus aduh, ini sebetulnya nunggu coachnya masuk ini, ternyata nggak ada dia masuk. Baik coach Kurniawan mungkin lagi istirahat karena capek latihan tadi kan. Tadi latihan sore ya? Hujan-hujan. Iya, Oh, ya? tadi habis selesai latihan, terus ya sudah Sadil langsung balik ke apartemen nunggu live bareng bersama APPI. Apa? Dari apartemen ke komplek latihan berapa lama? 7 menitan. 7 menit. Oh, dekat berarti ya? Tidak terlalu jauh lah. Aman lah, dekat berarti. Ya. Karena terus, di apa? Tidak, Sadil bilang karena anak-anak yang pemain lain juga di apartemen sini juga seperti itu. Jadi kalau mau berangkat pasti kita saling kabar seperti itu. Semuanya di apartemen situ ya? Iya. Iya. Terus apa dari mana? Dari PFM-nya Malaysia ada ngubungin nggak? Buat teman-teman semua, PFM itu adalah Asosiasi Pesepak Bola Profesionalnya Malaysia. Jadi kalau Indonesia itu punya PPI, kalau di Malaysia itu namanya PFM. Dan otomatis juga status Sadil ini sebagai pemain asing juga terdaftar sebagai member atau anggota di PFM-nya Malaysia. Udah ada kontak sebelumnya pasti udah kontak dong. Waktu di Pahang dulu sempat kontak juga kan? Belum tahu pasti sih kemarin itu karena sekarang juga masih belum kontak juga Bang seperti itu. Oh, lo nggak tanya sama ini sama coach Kurniawan karena coach Kurniawan itu juga buat ini lagi buat teman-teman yang lihat ini si coach Kurniawan itu juga termasuk
salah satu exco di APPI walaupun profesi sebagai coach, karena memang masa tugasnya itu tahun inilah terakhir 2021 di kepengurusan APPI. Jadi kalau memang ada kendala di sana, ya Coach Kurniawan bisa jadi jadi penyambung lidah antara Sadil dengan PFM di Malaysia. Sukses Sadil, amin. Nanti coba Sadil ini juga disebutkan sama coach. Gimana? Enggak, ini apa? Di sini kan juga lagi turnamen Piala Menpora kan, ini ada lagi main. Masih sempat nonton nggak, Dil? Kalau yang kayak gitu-gitu? Ini Bang, tadi mau nonton, cuman harus disuruh bayar. Bagaimana itu Bang? Saya Sadil udah download video harus bayar berapa? 29.000 lagi. Wah, baru nonton 15 menit. Wah, langsung hilang siaran. Bahaya juga Indonesia ini. Ya, jadi catatan itu ya. Untuk yang menyiarkan tentunya bagaimana supaya masih bisa dinikmati. Iya Bang, di sini padahal kalau nonton bisa di YouTube, tinggal buka bisa nonton. Kenapa kita sendiri dipersusah, atau padahal kita ini cinta dengan Indonesia, sepak bola Indonesia seperti itu. Masih ngikutin ya. Aduh, tadi sempat nonton Arema sama Barito sih, habis menang 1-0, lagi nonton siarannya udah hilang. Aduh, gimana ini? Tapi bayarnya itu udah ngambil paket belum? Harus ini besok harus ambil paket dulu ini Bang. Jadi biar nonton itu tidak sendat-sendat lagi. Oh, itu ada yang ngasih tahu tuh, pakai wifi deal free. Saya di KL juga gitu, wes. Terima kasih. Adot. Karena tetap menarik pasti untuk mengikuti, ya kan? Ya walaupun main di luar kan pasti komunikasi kan nggak putus sama teman-teman yang ada di Indonesia kan. Pasti juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Selalu pasti. Kalau sama yang di sana sering komunikasi sama Nathanael sama Ryuji, udah sering komunikasi? Kalau ya sering komunikasi, Nathanael juga sering komunikasi, tanya-tanya kabar juga. Tapi mungkin untuk saat ini mereka lagi sibuk untuk latihan. Ya, untuk teman-teman silahkan ya kalau mau ada yang bertanya, ada yang mau komen atau apa info yang ingin disampaikan, silahkan. Nah ini kayak ini tuh Dil, menit 85-21 buat Barito, berarti baru nyetak gol tuh, tadi kan ketinggalan 2-0 Arema. Oh, yang Arema siapa yang cetak ini? Nah, tahu tuh, itu ditanya tuh sama Sadil tuh. Karena kan kita sama-sama nggak nonton ini. Semangat terus Sadil. Salam dari Medan. Horas Medan. Ewako. Salah. Kelas Abang Sadil ya. Ini kontrak berapa tahun? Alhamdulillah 12 bulan, 1 tahun. 1 tahun ya. Oh, ada salam tuh dari Bonek Sidoarjo. Oh, tuh dijawab tuh Febi Eka Putra yang cetak. Ya, selamat. Oh, 1 tahun, 12 bulan. Oke. Tapi ini baru pertandingan liganya ya? Iya, pertandingan Karena liganya. Kan ada berapa? Ada 3 ya kalau nggak salah ya? Piala FA gitu. Iya, Piala FA dan juga terakhir Malaysia Cup ya? Iya, Malaysia Cup. Ada yang nanya tuh. Sadil orang Bugis kah? Saya orang Muna. Orang Muna. Saya orang Muna. Bukan Muna tuh. Sudah cetak gol belum sih? Alhamdulillah Bang, baru 1. Baru ya kemarin. Yang pas menang atau yang pas draw? Pas kalah. Pas kalah. Yang heading itu ya? Iya, alhamdulillah. Iya. Doain semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi cetak gol. Amin. Tuh juga teman-teman yang nonton di live.
Kita doakan supaya sukses baik Sadilnya maupun tim Sabahnya, ya kan? Bisa prestasi maksimal, bisa prestasi yang bagus. Amin, amin, amin. Semoga Kan tentunya membawa harum nama Indonesia juga. semoga selalu berlanjut, Itu. Bang. Iya. Selain kalau untuk Sabah sendiri, pemain lokalnya ada yang dipanggil tim nasional nggak? Eh, untuk Untuk tim Malaysia? eh, untuk pemain lokal, Ya. oh banyak. Untuk timnas Ada Malaysia banyak. ada Banyak. berapa orang di Sabah dipanggil timnas? Oh, kalau di Sabah belum ada, tapi mungkin lagi proses juga sih sebenarnya. Oh, oke. Sendiri, Belum ada ya. Mayoritas ya, ini kali ya. Mayoritas ini soalnya apa? JDT ya. ya JDT, Pahang, Kedah seperti itu. Kedah Banyak juga ya. banyak Tadi ada pemain. salam tuh dari mana? Dari Kasat apa? Dari Kusat Dobi. Orang Muna. Tuh, di Papua Oh, Jayapura. oh, kebetulan ini yang nama Kusat ini saya punya sahabat dulu di kampung. Salam balik buat Kusat. Oh, Nah, asik. rekan Masih sepak nggak bola lupa saya, Bang. sahabat. Ya, 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 ya. Nah, itu ada yang nanya tuh, perbedaannya apa sih Liga Malaysia sama Liga Indonesia? Kalau untuk Liga Malaysia, Sadil di sini mungkin mereka selalu tertib, maksudnya bukan bukan bagaimana ya, tapi Liga Malaysia ini apa yang disampaikan oleh FIFA, baik itu teraturnya Corona juga, Hmm. di sini tetap masih berjalan seperti itu, Bang. Liganya masih tetap bergulir seperti itu. Kayak kemarin kayak di Indonesia kan eh, kita udah liganya tidak jalan hampir setahun mungkin, Bang, ya, hampir setahun. Iya. Tapi di Indonesia, di Malaysia sini farmnya mungkin lebih 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 cepat daripada Indonesia seperti itu. Lebih teratur lah di sini. Hmm. Ya, inilah ya lebih lebih teratur, tapi jangan lupa juga lebih teratur karena di sana mungkin lebih ini tadi lebih sedikit yang diatur karena masyarakatnya kan memang sedikit. Kalau di kita kan buset banyak banget. Jadi memang nggak gampang sebetulnya mengatur sepak bola di Indonesia itu. Kalau saya pikir mungkin tantangannya akan lebih berat. Ya, seperti itu sih. Dan Ini di libur, sini libur tapi tetap latihan. libur tetap latihan, tapi hari Sabtu mau berangkat ke Kuala Lumpur karena ada friendly dua Oh, match. Ya, oke. selama 1 minggu ada friendly selama 2 kali seperti itu. Nah, satu Jadi pertanyaan yang mendasar. Ini banyak terjadi sama pemain Indonesia yang sekarang main di ya, liga kita lokal tentang kelengkapan persyaratan. Abang mau tanya, Sadil sudah jadi pemain asing, sekarang posisinya pegang kopi kontrak nggak? kalau Sadil sendiri rata-rata gimana ya? Kalau saya sendiri kontraknya disimpan oleh manajemen sih, karena Sadil sendiri belum belum megang seperti itu, karena kemarin uh, kontraknya kan melalui melalui apa melalui Agen. di iya melalui agen seperti itu. Kemarin yang bawa Jadi siapa? Pak Surya dan Coach Kurniawan sendiri. Oh, oke. Berarti harus dimintakan itu kopi kontraknya untuk Sadil. Mungkin bisa diminta lewat coach karena kan biar bagaimanapun kopi kontrak atau salinan kontrak itu sebuah hak yang mutlak juga harus didapat oleh
pemainnya gitu, sehingga punya pengetahuan, juga punya pegangan secara legal kalau antisipasi kalau di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi itu kan kita ya dasar kita saat bekerja kan dari kontrak itu gitu. Jadi sebisa mungkin karena itu memang itu merupakan hak, tidak bisa dihalang-halangi. Itu adalah hak dari si pemain untuk bisa dapatkan kopi kontrak. Jadi itulah dasar kita. Kalau sekali lagi kalau ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa dan lancar-lancar aja. Kalau dibutuhkan nanti saat di tengah jalan terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan. Ini juga pelajaran untuk bukan hanya Sadil tapi untuk semuanya lah pesepak bola Indonesia yang main di luar negeri, yang main di liga lokal di Indonesia juga itu. Karena itulah itu pegangan hukum kita secara legal. Nanti kalau nggak dikasih nanti kita WA sama-sama nanti coachnya. Siap nanti Sadil minta sama manajemen di sinilah, karena ya, rata-rata mungkin kenapa bukan cuma Sadil doang sih, tapi pemain lain juga gitu kan. Lebih mempercayai agen juga sih sebenarnya kalau dari Sadil sendiri. Ini kalau dari bahasanya ada orang Malaysia tuh, salam Tok Gajah. Tok Gajah itu supporter mana tuh? Tok Gajah ini, Tok Gajah Pahang kan? Oh, Pahang ya. Kalau Sabah julukannya apa? Radu Tatap Radu. Iya. Oh, oke. Radu Tatap. Wih, nggak kerasa udah 20.10 berarti udah 40 menit ini. Sadil udah makan belum ini? Wah, Sadil dari tadi nih cuma nunggu live bareng abang. Mungkin setelah live baru Sadil boleh makan, Pak. Oke, jangan sampai karena Sadil udah persiapin juga kan. Jangan sampai mengganggu jam makan dan jam istirahat ini akhirnya live-nya. Iya, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan ini karena waktu kita nggak terasa udah setengah jam lebih tadi, padahal targetnya 30 menit, ini udah masuk menit 40 nih. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan ya, kita kasih waktu semenit lah ya untuk ini, karena Sadil kan juga harus makan malam kemudian juga istirahat setelah ini. Besok latihan lagi sore? Besok free. Kondisi free. Kondisi kondisi FC. Tapi latihan sekali aja kan, sore aja kan? Sore latihan. Tapi untuk saat ini 2 kali gym sama latihan sore 2 kali lah. Oh, oke. Karena break lumayan lama, jadi masih bisa 2 kali sehari. Oh, ada pertanyaan ini, Bang. Kapan Bang coach jadi coach atau agen pemain? Secepatnya doain. Tapi dua-duanya harapan kita semua sama. Jadi semoga secepatnya. Ya, amin lah, kita aminkan. Amin. Dapat perpanjangan kontrak. Oke. Meninggalkan kontrak. Apa itu? Diberi perpanjangan kontrak dengan Sabah, mau perpanjang atau tinggalkan. Ya lihat-lihat lah bagaimana situasinya dong. Iya. Kita harus lihat situasi. Jangan sampai masuk lagi orang ini nih, orang Pahang nih. Yang mana ini? Itu yang tadi yang Tok Gajah itu, kan akunnya sama itu. Mudah-mudahan bisa cepat lagi Bang Sadil. Amin. Ya. Oh, ada pertanyaan ini, Bang. Ada rencana itu latah itu karena tadi udah nanya satu, nanya juga yang lain. Sabar tinggi di Indo. Sabarlah. Amin. Makasih Bang Eka Putra. Aduh. Oke lah, Sadil. Gimana pendapatnya, Bang? Apa? Siap. Ini Bang, pendapatnya jadi presiden APPI biar tambah patuh PSSI sama pemain. Pendapatnya gimana itu? Sebetulnya itu nggak hanya tergantung siapa presidennya, tapi juga tergantung bagaimana pemainnya bisa paham
bisa mengerti apa sih siapa, bagaimana posisi mereka sebagai pesepak bola, hak dan kewajiban harus mengerti, karena kan era profesional sekarang kan harus bisa mengerti lah, harus bisa paham nilai dalam arti value mereka sendiri. Sepak bola itu aktor utama dari permainan itu sendiri, jadi harus sadar itu sehingga tahu hak dan kewajibannya. Kalau udah sadar hak dan kewajibannya, ya udahlah, bisa memperjuangkan haknya sekaligus bisa melaksanakan menuntaskan kewajibannya. Jadi harus belajar juga sepak bolanya. Memang Langsung Sadil nih di luar negeri harus bisa jadi contoh lah buat teman-teman yang lain, ya. Amin. Memang saya punya panutan ini luar biasa. Secepatnya. Jangan gosok lagi. Oke lah, kalau gitu teman-teman. Sadil, terima kasih atas waktunya. Kemudian juga kita doakan bersama teman-teman yang lain, semoga sukses di tahun karirnya bersama Sabah. Amin. Bisa cetak gol banyak, prestasi individu dan juga prestasi tim ya. Amin. Sadil juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang lagi nonton, mungkin mohon doanya semoga pemain-pemain Indonesia bisa selalu menimba ilmu di luar, dan pastinya doain Sadil juga di sini semoga bisa lebih rezekinya lebih lancar, sukses, dan pastinya Coach Kurniawan juga jangan lupa didoain semoga sehat, sukses, dan pastinya lebih maju lagi. Amin. Pasti kita dukung semua dari sini. Mudah-mudahan sukses semuanya. Oke, Sadil. Amin. Terima kasih banyak buat waktunya. Ya, Bang. Salam sama teman-teman di sana. Salam juga buat Coach Kurus dan Coach Sofi ya. Siap, Bang. Siap. Oke. Hormat. Terima kasih, Sadil. Sukses. Salam sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.